Untuk dapat bertemu lawan seperti Feng Tianxing benar-benar merupakan hasil jahat dari kultivasi ratusan masa hidup Heli. Setiap kali dia mendekat, Feng Tianxing akan mundur. Jarak ini bisa dibilang terlalu rapat, artinya dia tidak akan memberikan kesempatan apapun kepada Hurley untuk menyerangnya. Menyaksikan pukulannya sendiri untuk menenggelamkan kapal dan menyia-nyiakannya di sini seperti ini, Hurley merasa telah kalah total. Bagaimana jika dia membunuh Feng Tianxing? Bukannya dia tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia kosong. Terlebih lagi, sekarang Feng Tianxing tidak akan memberinya kesempatan untuk membunuhnya sama sekali. Melihat postur Feng Tianxing, Hurley segera berhenti mengejar, dan berbagai pemikiran muncul di benaknya. Menurut gaya permainan Feng Tianxing, saya khawatir tidak akan dapat menentukan pemenang selama 10 hari setengah bulan. Tetapi hanya saja kedua belah pihak menghabiskan waktu di sini. Kecepatan Feng Tianxing terlalu cepat untuk memberinya waktu untuk bereaksi. Harus menemukan cara untuk memaksa Feng Tianxing dan bertarung. Kalau tidak, jika penundaan ini berlanjut, yang menderita pasti dia. Hurley punya rencana di dalam hatinya, dan diam-diam mulai mengamati situasi di sekitarnya. Tapi semakin aku melihatnya, semakin terasa salah. Tempat ini sangat kosong. Tidak ada kota dalam radius puluhan mil. Meskipun ada kota di tempat yang lebih jauh, kebanyakan adalah tempat terpencil, dan tidak ada kota penting untuk dipinjam. Di hutan belantara seperti itu, Feng Tianxing sendirian lagi, dan Hurley hampir memuntahkan darah. Satu-satunya cara baginya untuk memaksa Feng Tianxing bertarung adalah dengan bergegas menuju kemah. Berpura-pura membunuh para prajurit ini, memaksa Feng Tianxing untuk melawannya. Tetapi masalahnya juga ada di sini. Dia diisolasi dari bawahannya, dan ada begitu banyak pasukan di tengah, ingin menyerang, yang sulit. Tapi tidak kecil. Apakah dia memikat musuh untuk pergi jauh ke masa lalu, atau memberikannya dengan sia-sia, adalah dua hal. Melihat bahwa dia tidak punya cara untuk memecahkan permainan, semakin Hurley memikirkannya, semakin marah dia. Dia hanya berdiri di tempat dan menunggu Feng Tianxing menyerang. Hanya saja Feng Tianxing tidak terburu-buru, hanya menjaga jarak, dan keduanya mulai saling berhadapan di udara. Ini membuat Hurley merasa sedikit firasat buruk. Apa kau merencanakan sesuatu lagi? Feng Tianxing hanya tersenyum ringan, mengangguk setuju, lalu berhenti merespons. Sikap seperti itu membuat Hurley merasa sedikit gugup, dan diam-diam menggunakan caranya untuk menemukan Kandikam. Kan meminta mereka untuk waspada, dan waspadalah terhadap bawahan Feng Tianxing yang membuat masalah. Aku sekarang terjerat olehnya, dan aku tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Kan kembali dengan tenang di ruang rahasia. Jenderal Hurley, sekarang saya telah membiarkan mereka berdua keluar untuk diperiksa. Tidak akan ada masalah. Anda bisa bermain melawan Feng Tianxing dengan tenang. Jika ada situasi mendadak, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Setelah berpikir sejenak, Hurley bertanya lagi. Apakah kamu sudah tahu apa yang diatur Feng Tianxing? Inilah yang paling dikhawatirkan Hurley. Para pengkhianat di dalam kamp adalah ancaman besar. Meskipun Hurley sudah dipersiapkan dengan baik, iblis yang ditempatkan di kamp hanya mengetahui tindakan pencegahan di beberapa tempat. Tetapi jika pengkhianat itu menemukan orang lain di dalam, akan ada masalah besar di seluruh garis pertahanan. Jika ini hilang, akan sangat sulit untuk memiliki kekuatan seperti itu di masa depan untuk mengalahkan lawan di luar. Saat itu, jika dia tidak bisa menjaga bagian dalam dan fondasinya hilang, Hurley akan benar-benar tidak berdaya saat itu. Tidak pernah ada kekurangan orang kuat di dunia ini, terutama dalam kelompok seperti Demon Rache, tidak pernah ada kekurangan orang kuat. Yang benar-benar kurang adalah sistem skala besar, yang dibentuk oleh yang kuat. Setelah sistem seperti itu dibuat, hanya eselon atas ras iblis yang memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Sepertinya Hurley telah berada di sini selama bertahun-tahun. Apakah Laksamana terakhir benar-benar tidak punya ide untuk mengalahkannya? Jelas itu tidak mungkin. Saya mendengar sedikit. Setelah eksplorasi, saya menemukan bahwa pihak lain telah menjadi kekuatan. Jika Anda ingin mengepung dan menekannya, Anda perlu mengirimkan semua jenis kekuatan. Pada akhirnya, mungkin tidak dapat mencapai hasil. Siapa yang mau menyebabkan masalah ini? Terlebih lagi, performa Hurley di masa lalu juga patut diacungi jempol. Dia tidak menimbulkan masalah dan tidak membuat masalah. Dia tampak seperti tentara bayaran untuk melindungi dirinya sendiri, dan itu sempurna. Ini adalah manfaat dari kekuatan skala besar. Hurley bisa mendapatkan terlalu banyak informasi, dan ada terlalu banyak orang untuk menyelesaikan urusannya, dan dia bisa menyiapkan rencananya sendiri dengan ketenangan pikiran. Tanpa orang-orang ini, Hurley akan benar-benar kehilangan fondasinya. Dibandingkan dengan Feng Tianxing, dia tidak lagi memiliki keuntungan, bahkan kerugian yang sangat besar. Setelah berkali-kali memastikan bahwa tidak ada masalah di base camp-nya, Hurley lega menghadapi Feng Tianxing di sini. Aku ingin melihat percikan macam apa yang bisa kamu buat. Kecuali kamu memanggil orang yang terakhir kali, orang-orangku tidak akan pernah bisa dikalahkan. Saat ini, Hurley mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Selama bertahun-tahun menjalankan bawahannya,
Dia telah melihat terlalu banyak pembangkit tenaga listrik, bahkan pembangkit tenaga listrik ras iblis yang tidak dapat dia tangani. Tanpa kecuali, mereka tidak dapat mengalahkan Hurley, bahkan jika ada celah dalam kekuatan. Selama mereka tidak melampaui Hurley terlalu banyak, mereka dapat membunuh Hurley di bawah perlindungan begitu banyak iblis. Hasil dari keduanya hanya bisa saling campur tangan. Menatap. Begitu pikirannya berubah, Hurley punya ide berani. Meskipun dia sekarang diuntungkan dengan menang tanpa kalah, dia sangat ingin mengalahkan Feng Tianxing dan menghancurkan rencananya untuk melarangnya. Panggilkan, dan coba biarkan dia mengalahkan semua anak buah Feng Tianxing. Tidak ada satupun yang tersisa. Aku akan membongkar antek-anteknya dan melihat betapa sombongnya dia. Tanggapan Kan juga yang pertama muncul. Ya, bawahan ini akan mengaturnya. Meskipun Hurley agak aneh, dia tidak terlalu memikirkan mengapa Kan bisa menjawab pertama kali. Lagi pula, Kan baru saja mendapatkan promosinya, dan dapat dimengerti jika ingin tampil baik. Setelah memikirkannya, Hurley mengobrol dengan Feng Tianxing lagi. Kamu bilang kamu menahanku di sini, dan kamu tidak bisa membunuhku. Apa yang kamu rencanakan? Saya harus mengakui bahwa kecepatan Anda sangat cepat. Saya tidak dapat mengejar. Tetapi Anda tahu kecepatan saya, dan orang biasa tidak dapat mengejar. Sesederhana itu. Jadi lebih tepat bagi kita untuk kembali beristirahat lebih awal. Agar kita bisa berpura-pura tidak pernah bertemu. Feng Tianxing mengabaikannya sama sekali, hanya menunggu dengan tenang. Sejak awal, Feng Tianxing tidak pernah berpikir untuk membunuh Hurley sendiri, yang tidak realistis. Termasuk serangan tentara besar di awal, kerumunan yang kelelahan menyerang Kam, dan sekarang konfrontasi dengan Hurley. Intinya hanya ada satu tujuan. Perpanjang waktu Hurley keluar dari Kam, sehingga bidak yang dia tempatkan dapat memanfaatkannya sebaik mungkin.